Nasib episode ketiga. Yeay. Kali ini balik lagi ya bersama kita. Kita akan bahas ketiga saham pilihan dari para penonton di sini semua. Nah, kira-kira yang pertama ada apa aja ya? Bahas apa nih? MBMA. Oke, MBMA. Okay. Terus Selanjutnya mau bahas apa lagi nih? Oke, Akra. Akra. Lalu yang terakhir? Terakhir ada apa? Roti. Roti. Oke, bungkus kita. Bungkus. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, MBMA secara fundamental, yes. Kalau kita lihat secara riset kinerja, itu membukukan rugi bersihnya sebesar 304 miliar rupiah pada semester pertama di tahun 2023, turun sebesar 158,80%. Nah, kerugian ini didorong oleh peningkatan beban pokok pendapatan menjadi 5,16 triliun rupiah. Dengan demikian, laba kotor turun dari 341 miliar menjadi 287 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat secara katalis MBMA ini memiliki kandungan nikel terbesar di dunia nih teman-teman. Yang kedua juga volume penjualan MPA itu meningkat dan akuisisi HNMI pada bulan Mei 2023 menyumbang 1 bulan produksi dan penjualan nikel bermutu tinggi. Yang ketiga ada kapasitas produksi diproyeksikan mencapai 88.000 NI per tahunnya setelah pembangunan smelter RKEF. Dan yang terakhir ada produksi semakin efisien nih karena lokasi infrastrukturnya pengelolaan nikel MBMA berdekatan dengan tambang SCM. Oke, itu dia pembahasan dari fundamental. Kita ke teknikal ya. MBMA no ya. Karena kalau kita lihat grafik monthly, kita melihat tren masih cenderung sideways ya untuk MBMA. Masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan setelah kemarin ya. Bulan lalu membentuk bearish candlestick dengan ekor yang panjang ya pada bulan September. Lalu kita melihat grafik weekly trend MBMA ini berpotensi berbalik bearish ya setelah membentuk bearish candlestick pada minggu lalu dan juga break indikator double EMA ya. Lalu indikator stokastik RSI netral melemah dan volume yang meningkat di atas rata-rata membuka peluang MBMA melanjutkan penurunan ya menuju level selanjutnya 715. Lalu untuk grafik daily, tren kalau kita lihat di sini masih cenderung bearish ya setelah terjadi dead cross di indikator double EMA. Dan hari ini ya kembali membentuk bearish candlestick. Indikator RSI terpantau melandai ya di area oversold dan volume transaksi yang stabil menurun di bawah rata-rata sehingga kita merekomendasikan MBMA masih sell ya dan dia masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan menuju support selanjutnya. Nah, level-level yang penting untuk kita bisa perhatikan trading di MBMA, yang pertama resisten pertama di 770, resisten 2 805, support pertama 750 dan support kedua 716. Nah, untuk level-level yang mungkin bisa diperhatikan ada di sini ya. Oke, kalau Akra secara fundamental itu yes. Nah, kalau kita lihat secara result kinerja, Akra membukukan laba bersih sebesar 1 triliun pada semester pertama di tahun 2023 mencapai 8% nih teman-teman. Akra juga mencatat penurunan pendapatan sebanyak 10% secara year on year, itu menjadi 19,85 miliar pada semester 1 di tahun 2023 akibat penurunan harga minyak bumi dan bahan kimia. Oke, secara beban pokok pendapatan dan penjualan berhasil ditekan menjadi 18,4 triliun rupiah nih. Dengan demikian, laba kotor meningkat sebesar 12% menjadi 1,81 triliun dan EBITDA-nya meningkat sebesar 13% mencapai 1,6 triliun. Nah, kalau kita lihat secara katalis pasar, Akra ini memiliki pelabuhan terdalam di Indonesia mencapai 14,16 meter per kubiknya. Nah, yang kedua, ada rencana ekspansi mencakup pemasangan kren yang bergerak di atas rel dan juga peralatan. Yang ketiga, ada potensi pendapatan berulang di tahun 2025 dari pembangunan produksi kaca yang diharapkan selesai pada semester kedua. Dan yang terakhir, ada potensi pendapatan dari pelabuhan dan utilitas dapat mendorong kenaikan kinerja pada tahun 2024 dan juga 2025. Oke, itu dia fundamental Akra ya, ternyata yes ya. Sementara teknikal juga yes ya. Dan kita melihat secara teknikal pada grafik bulanan ya, grafik monthly, secara tren bullish ya, jangka panjang. Harga bergerak di atas garis double EMA ya, menandakan masih cenderung bullish dan candlestick
pada bulan September masih juga bullish ya. Sehingga harusnya masih ada peluang ya untuk Akra melanjutkan tren bullish jangka panjang atau bahkan membentuk level all time high yang baru ya. Lalu kita bergeser ke grafik weekly, kita melihat tren masih cenderung bullish, masih bertahan di atas double EMA ya pada pergerakan minggu kemarin, dan minggu ini masih bertahan ya di atas double EMA. Indikator RSI overbought melemah dan volume transaksi stabil ya di bawah rata-rata. Masih ada peluang secara chart weekly ya, Akra berpotensi untuk lanjut menguat. Lalu untuk chart daily kita melihat tren jangka pendek ya, ini cenderung bullish, masih bullish, namun 2 hari terakhir harga ini sepertinya menguji double EMA ya, sehingga muncul sinyal early bearish trend. Dan indikator RSI terpantau cenderung netral melemah ya, dan volume transaksi menurun di bawah rata-rata, indikasi mungkin koreksi sementara ya, sehingga kita rekomendasikan Akra masih buy dan masih ada peluang jangka pendek Akra mengalami technical rebound. Berikut level-level yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Oke, kalau roti secara fundamental itu yes nih teman-teman. Kita lihat secara riset kinerja, roti membukukan laba bersih sebesar 118 miliar pada semester 1 di tahun 2023, itu menurun sebesar 13,8%. Meskipun demikian, pendapatan ini naik menjadi 1,78% sebesar 137 miliar rupiah. Beban pokok penjualan dapat ditekan sebanyak 865 miliar sehingga laba kotornya naik sebesar 4,1% menjadi 958 miliar rupiah. Namun, beban usaha juga meningkat nih sebesar 10,3% menjadi 822 miliar. Kalau kita lihat secara katalis pasar, roti memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia dengan jaringan distribusi yang sangat kuat. Perusahaan juga mendapatkan manfaat dan ekspansi minimarket sebanyak 1.000 hingga 2.000 gerai baru per tahunnya nih. Nah, perkiraan harga gandum yang rendah dan juga stabil sebagai bahan baku utama serta volume yang lebih tinggi akan mendukung peningkatan margin kotor pada perusahaan roti. Yang keempat, ada menawarkan berbagai SKU preferensi konsumen sehingga memungkinkan pelayanan sesuai selera di masing-masing wilayahnya. Oke, itu dia pembahasan fundamental roti ya. Ternyata fundamental yes dan technical juga yes ya. Kita melihat grafik monthly di sini trennya sideways ya, jangka panjang. Namun harga masih bergerak di atas garis double EMA ya. Double EMA monthly sehingga masih bullish. Indikator RSI netral cenderung menguat sehingga masih ada peluang sebenarnya roti jangka panjang terus mengalami bullish. Lalu untuk weekly kita melihat tren cenderung bullish ya, jangka menengah. Harga juga masih bergerak di atas indikator double EMA, indikasi masih bullish, dan RSI netral melemah, namun volume transaksi stabil. Untuk grafik daily, tren masih sideways, namun cenderung menguat ya. Harga bergerak masih di atas garis double EMA, indikator RSI-nya netral menguat, ada momen untuk penguatan ya, jangka pendek, dan volumenya cukup stabil. Sehingga kita rekomendasikan beli ya untuk roti karena masih ada potensi penguatan jangka pendek. Dan ini level-level yang mungkin bisa teman-teman perhatikan. Nah, itu dia teman-teman 3 saham yang udah kita bahas nih di minggu ini. Oke, sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Bye-bye.